Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NIM 230404018. Hai, saya Ulfia Nabila dengan NIM 230404023. Halo, saya Yuli Sartika Beruginting dengan NIM 230404003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salma Siregar dengan NIM 230404016. Perkenalkan, nama saya Flora Cita Sagala dengan NIM 230404025. Di sini saya akan membacakan materi yang berjudul Implikasi Prinsip-Prinsip Perkembangan Terhadap Pendidikan. Yang pertama, prinsip kesatuan organis yang mencakup perkembangan individu merupakan satu kesatuan antara beberapa fungsi yang saling berpengaruh antara satu dengan yang lainnya. Contohnya, perkembangan kognitif anak harus juga ditinjau dari perkembangan yang lain. Implikasinya, pelajaran-pelajaran yang diberikan harus berhubungan satu dengan yang lain. Adanya kurikulum yang terintegrasi dengan baik. Kedua, tempo dan irama perkembangan yang mencakup penekanan bahwa masing-masing individu memiliki irama sendiri dalam perkembangannya. Ada yang cepat, ada juga yang lambat. Implikasinya, proses pembelajaran harus menghargai keunikan masing-masing peserta didik. Yang ketiga, tiap-tiap individu mengikuti pola perkembangan yang umum. Meskipun individu memiliki irama dan tempo yang berbeda, disertai bakat yang berbeda, namun individu tersebut masih mengikuti garis perkembangan umum. Jadi, perbedaan itu tidak bisa disebabkan karena pembawaan dan lingkungan. Contohnya, Ani bisa berjalan umur 1 tahun, sedangkan Ana bisa berjalan umur 1 tahun 5 bulan. Ani dan Ana masih mengikuti pola perkembangan yang umum, walaupun Ani lebih cepat berjalan daripada Ana. Implikasinya, proses pendidikan dapat diberikan secara klasikal dan penggunaan alat peragam pendidikan bisa digunakan dalam waktu yang rentan relatif lama. Yang keempat, konvergensi atau interaksi antara pembawaan dan lingkungan sama-sama berpengaruh dalam perkembangan individu. Misalnya, anak mempunyai bakat yang baik namun lingkungan yang tidak menguntungkan, maka anak itu tentu tidak dapat berkembang dengan baik. Implikasinya, pendidik harus memberikan lingkungan pendidikan yang bervariasi sehingga potensi anak dapat teroptimalisasi dengan baik. Contoh, pembagian jurusan-jurusan di SMA yang disesuaikan dengan minat dan bakat peserta didik. Pengaruh pendidikan dapat dibatasi oleh kemampuan anak. Contoh pendidikan di SMA tidak dapat diberikan kepada anak yang EQ-nya di bawah 90. Dalam batas-batas normal, kemauan anak boleh dikekang atau dibatasi karena anak adalah manusia yang harus aktif, bukan pasif. Yang kelima, tingkat kematangan, yang dimana proses pendidikan harus disesuaikan dengan kematangan peserta didik. Sebagai contoh, anak usia 7 bulan baru bisa duduk, tidak boleh dipaksa berjalan. Yang keenam, setiap hasrat perkembangan terdapat hasrat untuk mempertahankan diri dan mengembangkan diri. Contoh hasrat mempertahankan diri yaitu adanya hasrat untuk memenuhi kebutuhan seperti makan, minum, dan istirahat. Contoh hasrat mengembangkan diri yaitu adanya keinginan untuk bereksplorasi, bergerak, dan bermain. Implikasinya, jalannya proses pembelajaran harus memperhatikan adanya hasrat atau kebutuhan tersebut. Yang ketujuh, fungsi psikis, yaitu tidak timbul secara berturut-turut tetapi secara bersamaan. Contohnya, kegiatan menulis melibatkan fungsi ingatan, pikiran, perasaan, dan gerakan secara bersamaan. Implikasinya yaitu proses pendidikan hendaknya memperhatikan keterlibatan beberapa fungsi dalam kegiatan pembelajaran. 8. Perkembangan mengikuti proses diferensiasi dan integrasi. Dengan bertambahnya umur, perkembangan seseorang juga akan semakin maju, sehingga dengan terjadi suatu proses diferensiasi dan integrasi. Contohnya, bayi memiliki gerakan yang tidak teratur, dengan bertambahnya umur gerakannya dapat dibedakan, mulai dari gerakan tangan, gerakan kaki, dan gerakan mulut. Implikasinya, proses pembelajaran harus diperhatikan diferensiasi dan integrasinya. Misalnya,
misalnya dalam berhitung, bertambah, kali, kurang, dan perbagian diintegrasikan dalam perhitungan yang semakin kompleks. 9. Pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan suatu asuhan atau bimbingan yang dilakukan dengan secara sadar. Para pendidik harus menyadari secara baik dan sesuai dengan tahapan perkembangannya peserta didik yang sudah direncanakan secara terencana. Para pendidik juga tidak boleh menyamaratakan kepribadian peserta didik, dan pendidik juga harus mengetahui dan menjiwai setiap peserta didik, karena setiap peserta didik memiliki perbedaan dan juga pemikiran yang berbeda-beda.